Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, pokok bahasan untuk pertemuan kali ini yang pertama adalah mengenai larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini kan digunakan sebagai salah satu komponen di sel elektroanalisis ya. Nah, elektrolit ini merupakan suatu zat yang dapat menghasilkan ion-ion dalam larutan yang ditunjukkan dengan sifat larutannya yang dapat menghantarkan listrik. Nah, untuk elektrolit ini sendiri, seperti yang sudah diketahui juga gitu ya, dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, untuk elektrolit kuat ini biasanya ion-ion yang ada di dalam larutannya itu terionisasi sempurna. Nah, dan untuk elektrolit lemah, biasanya jika dilarutkan ke dalam air itu menghasilkan sejumlah kecil ion, jadi masih ada molekul di dalam larutannya, tidak semuanya berubah menjadi ion. Kemudian, nah ada beberapa sifat larutan elektrolit. Yang pertama itu ada sifat koligatif larutan elektrolit. Kemudian, Bu Leti, ya, ini slide-nya kayaknya salah share deh. Slide-nya itu masih yang belum digedein. Walah, sebentar. Ini masih yang slide biasanya kayaknya. Saya ganti dulu. Ke yang udah digedein. Ya, udah berubah belum Pak? Oke, cocok. Oke, makasih Pak. Nah, untuk tadi sifatnya sendiri yang pertama itu ada sifat koligatif larutan elektrolit, kemudian ada hantaran dari larutan elektrolitnya, kemudian ada disosiasi, dan yang terakhir adalah ada aktivitas dan koefisien aktivitas dari larutan elektrolit. Nah, untuk sifat koligatif larutan sudah sering dibahas ya, dari mulai saat SMA, mungkin di kimia fisik juga sudah ya. Jadi ada sifat koligatif itu adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlahnya atau konsentrasinya dari larutan tersebut. Nah, sifat koligatif larutan itu ada 4, ada penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Saya tidak akan terlalu membahas di sini ya, jadi kita skip aja. Seperti yang diketahui kan rumus-rumusnya itu ya, untuk menghitung sifat koligatif larutan dan untuk lanjut. Nah, saya langsung ke hantaran elektrolit aja. Nah, untuk hantaran elektrolit ini maksudnya adalah jadi setiap aliran listrik yang melalui suatu konduktor. Nah, konduktor di sini berarti larutan elektrolitnya melibatkan perpindahan elektron dari potensial yang tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah. Nah, mekanisme transfer dari aliran listrik ini tuh bergantung kepada bentuk konduktornya gitu. Kalau misalkan untuk untuk elektrolit sendiri kan ada yang bentuknya larutan, ada yang lelehan ya. Nah, untuk jenis elektrolit larutan dan lelehan ini biasanya arus listriknya itu dihantarkan oleh perpindahan ion-ion di dalam larutan, jadi berdasarkan migrasi ion dalam larutannya. Kemudian biasanya aliran listrik ini akan disertai dengan perubahan kimia pada elektrodanya. Nah, untuk sel di sini saya memberi contoh sel elektrolitik, sel analisis di sini menggunakan 2 elektroda inert dan larutan elektrolit yang digunakannya itu adalah besi 3 sulfat. Nah, di sel ini kedua elektrodanya dihubungkan ke sumber arus ya. Sumber arus di sini adalah baterai yang dan arusnya itu merupakan arus searah atau DC. Nah,
Jika rangkaian disambungkan, jadi setelah si elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, kemudian disambungkan ke baterai, maka akan ada arus listrik yang mengalir di rangkaian maupun di larutan gitu. Nah, arus listrik dalam larutan ini akan bergerak dari anoda ke katoda sini. Nah, sedangkan elektronnya itu akan bergerak dari arah kutub negatif baterai ke katoda. Nah, aliran elektron di sini akan menyebabkan terjadinya reaksi reduksi di katoda. Makanya elektroda yang ini tuh disebut katoda karena terjadi reaksi reduksi. Sedangkan di elektroda yang satunya lagi, karena yang sebelahnya sudah reduksi, berarti yang sebelah satunya lagi adalah yang terjadi adalah reaksi oksidasi dan menyebabkan muatan elektrodanya itu merupakan anoda. Nah, untuk ion-ionnya sendiri, untuk anion atau ion negatif dan di larutan ini adalah ion SO4 2- ya. Anionnya itu akan bergerak menuju ke arah anoda yang merupakan elektroda positif. Sedangkan kation berupa Fe3+ di sini akan bergerak ke arah katoda yang merupakan elektroda negatif. Nah, untuk reaksinya sendiri, berarti di katoda reaksi yang terjadi apa tuh? Ada yang mau jawab? Reaksi Fe3+-nya. Reaksi reduksinya seperti apa? Fe3+. Kalau reduksi berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi ya. Membentuk Fe2+. Ini elektron yang terlibatnya 1. Nah, ini untuk reaksi di katoda. Kalau reaksi di anodanya, ada yang tahu? Ayo, ada yang mau jawab? Tujuh. Sebentar. Susah. Itunya susah lihat daftar namanya. Tika Adini Sandi. Intan tuh Intan, namanya Intan. Ya? Nggak dijawab. Atau suara saya nggak kedengeran? Dengar. Bu. Iya. Ada yang mau jawab? Reaksi di anodanya apa? Berarti yang bereaksinya SO4 2- atau air? Air, Bu. Ya, air. Berarti reaksinya seperti apa? H2O. Ayo, siapa yang mau jawab? Gak ada yang mau jawab. Tujuh lagi nih. Sri Kurnia Astuti. Ada di kolom chat jawabnya. Bentar, saya susah ngelihat chatnya, nggak bisa bolak-balik. Nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada, oke. Marahin. Ini pada AFK atau gimana ini? Halo. Iya, Bu. Halo. Ya, jadi reaksinya seperti apa? Sini udah ada petunjuk nih, dia menghasilkan gas O2 katanya. Berarti ada O2. Terus ada apa lagi?
H plus, Bu. H plus. Terus ada elektron. Nah, tinggal disetarakan Elektron. Ya. 2O H plusnya berapa? 4. Elektronnya elektron juga, Bu. elektronnya berarti 4 juga, karena di sini kan muatan positifnya 4 ada 4, berarti ya. biar dia sama-sama tidak bermuatan, di sini harus ditambah 4 elektron. Nah, Ya, itu Bu. untuk hantaran listrik ya, berarti arus listrik dalam elektrolit itu disebabkan oleh adanya migrasi dari ion-ion dalam larutan. Sekarang masuk ke disosiasi elektrolit. Ini berdasarkan teori dari Arrhenius. Nah, ketika elektrolit dilarutkan dalam larutan, biasanya akan membentuk ion-ion dalam larutan. Contohnya di sini ada NaCl yang dilarutkan dalam air. Nah, dia itu akan terdisosiasi menjadi Na+, kemudian ada ion Cl- dan airnya. Nah, untuk HCl ini akan membentuk ion H3O+ atau ion hidronium dan Cl-. Nah, untuk asam asetat CH3COH ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion CH3COO- dan H3O+. Nah, ternyata tidak semua elektrolit yang terionisasi itu akan terionisasi secara sempurna gitu, kecuali larutannya itu merupakan larutan yang sangat encer. Nah, oleh karena itu, elektrolit itu dibedakan menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah, bergantung pada fraksi molekul yang terdisosiasi atau berdasarkan dengan derajat disosiasinya. Nah, untuk penentuan derajat disosiasi ini bisa menggunakan 2 metode, ada menggunakan perhitungan dengan nilai hantaran, kemudian ada dengan metode faktor Van Hoff. Nah, di sini bisa didapatkan dari tadi yang sifat koligatif tadi kan ada di rumus-rumusnya itu ada I-nya kan ya, berarti bisa dihubungkan ke rumus yang ada di sifat koligatif tadi untuk mencari I-nya. Nah, ini ada satu contoh soal. Ini. Nah, untuk ini kan ada V ya. Nah, V di sini maksudnya adalah jumlah ion yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan NaCl berarti V-nya itu 2 karena ion yang dihasilkan itu ada Na+ sama Cl-. Nah, untuk CaCl 2 V yang dihasilkan itu 3 karena ada 1 ion Ca2+ dan 2 ion Cl-. Nah, untuk perhitungan derajat disosiasi dengan nilai hantaran ini nanti kita akan bahasnya di konduktometri ya, biar sekalian. Sekarang cuma garis besarnya aja untuk sifat-sifat larutan elektrolitnya. Ini ada contoh soal. Hitung derajat disosiasi dari 0,1 molal asam asetat yang diketahui titik bekunya yaitu minus 0,188 derajat Celcius dengan Kf asam asetat 1,86. Siapa yang mau? Oh, berarti kerjain bareng-bareng aja nih. Hitung bareng-bareng ya. Nah, untuk mencari I-nya berarti sorry. Jadi nanti ketika sudah diketahui I-nya, dibahas cara menghitungnya aja ya. Ketika sudah diketahui I-nya, nanti tinggal dimasukkan ke sini nilai I-nya, kemudian dikurangi 1 dan dibagi dengan jumlah ionnya dikurangi dengan 1. Nah, jumlah ion dari asam asetat itu kan CH3COOH ya. Berarti ion yang terbentuknya itu kan tadi ada CH3COO- dan H3O+ ya. Berarti di sini jumlah ionnya itu ada 2. Nah, nanti didapatkan derajat disosiasinya. Jadi nanti cari dulu si I-nya dari rumus yang delta TF ini, baru dimasukkan ke rumus yang derajat disosiasi. Gitu. Skip dulu ya ininya. Nah, langsung masuk ke aktivitas dan koefisien aktivitas. Aktivitas ini ditandai dengan A, menunjukkan jumlah sebenarnya
ion yang mengungkapkan kemampuan untuk menentukan sifat-sifat yang mengambil bagian dalam suatu reaksi kimia dan mempengaruhi posisi kesetimbangan. Nah, untuk menghitung aktivitas ini bisa dicari menggunakan ini itu koefisien aktivitas dikali dengan konsentrasi ionnya. Nah, ketika larutan elektrolitnya sangat encer, maka koefisien aktivitasnya itu akan mendekati 1. Nah, hal ini akan menyebabkan si aktivitasnya itu akan sebanding dengan konsentrasinya. Jadi nilainya hampir mendekati gitu. Jadi bisa diartikan kalau aktivitasnya itu sama dengan konsentrasi ketika larutannya sangat encer. Makanya agar mudah diketahui aktivitasnya, biasanya larutan yang digunakan untuk sel elektrolit itu biasanya yang digunakan larutan yang encer. Nah, untuk menghitung koefisien aktivitas sendiri digunakan rumus berdasarkan teori Debye-Hückel. Nah, untuk rumusnya ini adalah min log gamma I, maksudnya di sini adalah koefisien aktivitas dari ion sama dengan A dikali dengan A itu merupakan tetapan yang berasal dari pelarut. Nah, biasanya untuk pelarut air itu nilainya adalah 0,51 dan Z ini adalah muatan dari ion. Kemudian dikalikan dengan akar dari kekuatan ion. Nah, kekuatan ion ini dapat ditentukan dengan persamaan ini. Jadi setengah dikali dengan jumlah dari konsentrasi tiap ion dikalikan dengan muatan yang dipangkatkan 2 dari tiap ion. Jadi kalau misalkan untuk kekuatan ion dari Cl2 berarti di sini dicarinya, cara mencarinya itu berarti setengah dikali dengan, kalau misalkan CaCl2 ya, CaCl2 berarti di sini I-nya itu sama dengan setengah dikali dengan konsentrasi dari ion positifnya atau dari Ca-nya dikali dengan muatan dari Ca-nya, muatan dari ion positif yang dipangkatkan 2, kemudian ditambahkan dengan konsentrasi dari ion negatif dikalikan dengan muatan dari ion negatif yang dipangkatkan dengan 2. Nanti dapat kekuatan ionnya berapa. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, dilanjut ya. Nah, ini ada contoh soal. Perkirakan koefisien aktivitas dari ion-ion yang terdapat dalam larutan CaCl2 0,1 molar dalam air pada 25 derajat Celcius. Nah, berarti kita harus tahu ion-ion apa aja yang ada di larutan ini. Berarti kan kalau diuraikan CaCl2 itu kan terdisosiasi jadi Ca plus dan 2 Cl minus ya. Nah, karena di sini yang diketahui itu konsentrasi dari larutan CaCl2-nya, berarti kita harus mencari konsentrasi dari ion Ca plus dan ion Cl minusnya. Gimana coba nyarinya? Kalau misalkan ini 0,1 molar, berarti Ca plus di sini, cara mencari konsentrasinya itu berarti koefisien dari Ca plus dibagi dengan koefisien CaCl2 dikali 0,1 molar. Karena ini sama-sama 1, berarti dia 0,1 molar.
Nah, untuk Cl minusnya berarti karena di sini koefisiennya 2, berarti 2/1 dikali dengan 0,1 molar, berarti konsentrasi dari Cl minusnya itu 0,2 molar. Berarti tinggal dicari. Pertama berarti cari dulu kekuatan ionnya ya. Tadi kan ini udah dituliskan ya. Berarti I-nya itu sama dengan setengah dikali dengan konsentrasi Ca-nya itu 0,1 molar dikali dengan jumlah muatannya ya. Muatan ionnya itu kan 1 untuk Ca. 1 dipangkatkan 2, kemudian ditambahkan dengan konsentrasi dari Cl minusnya dikali dengan Bu, Ca-nya bukannya 2 plus Bu ya? oh iya maaf 2 plus ya, terima kasih. Ca 2 plus. Berarti di sini 2 pangkat 2 ya. Cl minusnya itu 1 dipangkatkan dengan 2. Berarti di sini 2 pangkat 2 4 kan, 4 dikali 0,1 0,4. Ini ditambah dengan 0,2 dikali dengan 1 pangkat 2 0,2. Berarti setengah dikali dengan 0,6 dapat 0,3. Berarti kekuatan ionnya itu 0,3. Tinggal dimasukin ke rumus yang ini. Min log kekuatan ion sama dengan A dikali dengan Z muatan ion pangkatkan 2. Oh ya, dikali akar I. Ya, silakan ada yang mau ngitung. Disebutkan saja soalnya saya susah lihat kolom chatnya. Ayo dihitung. Berarti A-nya tadi 0,51 ya, 0,51 dikali dengan ini, oh iya, untuk koefisien aktivitas ini karena di sini menggunakan koefisien aktivitas ion berarti dihitungnya harus satu-satu. Jadi untuk ion Ca 1 kali hitung, untuk ion Cl 1 kali hitung. Sebenarnya ada juga yang rumus untuk mencari koefisien aktivitas rata-rata. Jadi di sini nanti menggunakan di dalam perhitungannya itu langsung dimasukkan tuh yang ion positifnya, ion negatifnya. Cuma di sini saya membahasnya mengenai yang dengan yang ini per ion jadi ngitungnya. Berarti ini misal untuk ion Ca2 plus dulu ya. Coba dihitung untuk ion Ca2 plus. Berarti A-nya 0,51, muatannya 2 pangkat 2 dikali dengan 0,3. Ada yang sudah hitung? Nah, ini baru dapat min lognya ya, berarti belum dapat. Tuh Jessica bilang 1,11. 1,117 Pak. Itu. Bu, 1,117. Ya, betul. 1,117. Nah, berarti untuk dapat koefisien aktivitasnya
Gimana tuh caranya? Pakai kalkulator aja. Nggak kelihatan di sini ya. Berarti koefisien dari aktivitas dari CA itu berapa tuh? Ada yang dapat koefisien aktivitasnya? Berarti antilog dari minus 1,117. Ada yang dapat gak? 0,049 Bu. Yang lain? Ada yang sama? Sama Bu. 076 0,76. Yang satu lagi tadi berapa? 0, 0,076 0,076. Terus tadi yang pertama bilang tadi berapa? 13,09 Bu. Beda-beda. Coba dihitung gimana? Ngitung antilognya gimana? Si vlog bukannya Bu? Iya, Ziplock Bu. 13,09 Bu hasilnya. Sama nggak angkanya? Sama Pak. Nah, berarti 13,09. 09 Bu. Oke, ini untuk CA. Nah, untuk itunya, untuk CL-nya. Berarti 0,51 dikalikan dengan 1/2 dikali 0,3. Dikali dengan akar 0,3. Jadi koefisien CL, koefisien aktivitas CL-nya. Satu 1,86 Bu gamanya. Ini udah koefisien aktivitas atau baru yang min lognya? Yang udah di-lock-in Bu. Yang udah anti log maksudnya yang ini. Iya Bu. 1,86. 86. Itu ya, tinggal masukin rumus aja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya udah dilanjut ya. Sepi. Nah, tadi itu berarti kita sudah membahas mengenai sifat-sifat dari larutan elektrolit yang akan digunakan untuk yang akan digunakan dalam sel sel elektroanalitik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang berpengaruh pada pengukuran elektroanalitik. Ada 4. Nah, yang pertama itu ada faktor elektroda. Jadi, elektroda yang digunakan dalam pengukuran analitik itu, elektroanalitik itu berpengaruh kepada hasil pengukurannya. Nah, apa saja, jadi dari mulai jenis atau bahan dari elektroda yang digunakan, apakah logam, terus atau grafit atau apa, dan inert atau tidak inert gitu. Jadi itu mempengaruhi reaksi atau proses yang terjadi di sel elektroanalitiknya dan pengukuran elektroanalitiknya. Kemudian geometri dari elektrodanya bisa jadi ada yang batang, kemudian ada yang merupakan kawat, ada yang kasa atau
lembaran seperti lembaran atau foil, ada juga yang elektrodanya bentuknya spiral gitu. Nah, kemudian perlakuan terhadap elektrodanya sebelum digunakan, misalkan ada yang dimodifikasi dengan misalnya dengan polimer atau dengan zeolit, itu tergantung dengan kebutuhan pengukurannya gitu. Nah, kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi pengukuran elektroanalitik itu adalah elektrolit yang digunakan. Jadi dari mulai polaritas larutannya, kemudian rentang pengukuran dari larutan tersebut, terus sifat penyumbang protonnya. Jadi kalau sifat penyumbang proton ini biasanya mempengaruhi apakah reaksi yang terjadi itu reversible atau irreversible, atau berkebalikan atau tidak berkebalikan, atau quasi reversible. Jadi ada yang dalam satu reaksi itu bisa jadi ada yang berkebalikan, ada yang tidak gitu. Jadi terjadi dua itu. Kemudian ada cairan ion yang digunakan. Cairan ionnya itu biasanya berupa larut organik ya. Jadi tergantung dengan larutannya gitu. Kemudian ada juga faktor temperatur dari elektrolitnya. Jadi apakah elektrolitnya yang digunakan itu di suhu ruang atau pada suhu tertentu gitu, itu mempengaruhi pengukuran elektroanalitik. Kemudian transport materi. Nah, transport materi ini ada 3 jenis, ada difusi, ada konveksi, dan ada migrasi. Nah, untuk difusi sendiri, jadi perpindahan materinya itu terjadi secara spontan karena adanya perbedaan konsentrasi dalam larutan. Nah, ini ada gambar di sini, gambar mengenai gambar dari lapis difusi suatu elektroda. Jadi ini larutan. Di sini elektrodanya. Nah, di antara larutan dan elektroda itu ada yang namanya lapis difusi. Nah, si lapis difusi ini tuh biasanya memiliki konsentrasi yang berbeda dengan larutan secara keseluruhan gitu. Biasanya di lapis difusi ini konsentrasi dari ion-ion terlarutnya itu lebih sedikit dibanding dengan konsentrasi ion di larutan secara keseluruhan gitu. Makanya terjadi perpindahan materi secara difusi dari larutan keseluruhan ke elektroda itu biasanya dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di sini dengan larutan di lapis difusinya. Jadi perpindahannya itu kan tadi terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Maaf, ini maksudnya konsentrasi rendah. Rendah ya. Ngantuk. Konsentrasi rendah. Nah, berarti perpindahannya itu terjadi dari, kalau di sini bulk solution ke diffusion layer ya, dari larutan secara keseluruhan ke lapis difusinya. Nah, perpindahan secara difusi ini akan menghasilkan yang namanya arus difusi atau ID. Jadi setiap perpindahan dari materi dalam suatu larutan itu pasti akan menghasilkan yang namanya arus gitu. Jadi arus di dalam larutan itu sebenarnya banyak gitu, ada yang arus langsung dari sumber arus listrik, ada yang karena terjadinya perpindahan secara difusi, terus selanjutnya kan tadi ada transport perpindahan materi itu ada 3 ya, difusi, migrasi, sama konveksi. Nah, berarti semua perpindahan itu juga menghasilkan arus gitu. Jadi ada arus difusi, ada arus konveksi, ada arus migrasi. Untuk untuk difusi ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Jadi lanjut. Nah, kemudian ada perpindahan materi secara konveksi.
Nah, perpindahan materi secara konveksi ini biasanya terjadi karena yang pertama itu ada karena perbedaan suhu, dan ini tuh merupakan konveksi yang natural gitu, jadi tidak dibuat gitu. Nah, kemudian ada forced convection, atau dia di perpindahan secara konveksinya itu karena ada perlakuan kepada larutan. Nah, misalkan ada pengadukan pada larutan, kemudian ada pengaliran larutan, atau ada perputaran atau goncangan di elektrodanya. Jadi ada ada sel elektroanalitik itu yang menggunakan elektroda yang berputar gitu. Nah, itu mempengaruhi perpindahan materi dan membuat perpindahan materinya bisa terjadi secara konveksi gitu. Nah, tadi seperti yang saya bilang, perpindahan secara konveksi itu akan menghasilkan yang namanya arus konveksi. Nah, untuk force convection ini, jadi untuk konveksi yang dibuat biasanya akan mempengaruhi tebal lapis difusi. Biasanya kalau misalkan elektroda ada dilakukan pengadukan pada larutan, biasanya tebal lapis difusinya itu yang misalkan kalau misalkan selama reaksi, tebal lapis difusi itu kan akan terus bertambah ya, karena akan banyak ion-ion dalam larutan keseluruhan itu berpindah ke lapis difusi. Nah, berarti makin lama seiring berjalannya reaksi kan akan semakin tebal ya lapis difusinya. Nah, biasanya untuk menipiskan kembali atau agar tidak terlalu tebal si lapis difusinya itu, biasanya dilakukan pengadukan pada larutannya biar si ion-ion yang sudah berada di lapis difusi itu bisa kembali ke larutan keseluruhan gitu, larutan yang besarnya atau bulk solutionnya. Selanjutnya ada perpindahan secara migrasi. Nah, perpindahan partikel secara migrasi ini biasanya terjadi di dalam electrical field atau dipengaruhi oleh si muatan-muatan ion dan arus listrik yang ada di dalam larutan gitu. Muatan listrik ini dibawa dalam larutan oleh ion berdasarkan transfer number atau bilangan angkut atau T dari ion tersebut. Perpindahan secara migrasi akan menghasilkan arus migrasi atau IM. Nah, untuk mencari bilangan angkut ini digunakan rumus T sama dengan konsentrasi dari ion tersebut dikali dengan muatan ion yang dipangkatkan 2 dikali dengan lambda. Nah, biasanya lambda ini diketahui ya, ada datanya. Kemudian dibagi dengan jumlah dari konsentrasi dikali dengan muatan ion dipangkatkan 2 dan dikali lambda dari ion-ion yang ada di dalam larutan. Nah, masuk ke biasanya dalam suatu pengukuran elektroanalitik biasanya yang diinginkan, arus yang diinginkan di dalam yang mengalir itu adalah arus difusi. Kenapa? Karena arus difusi itu sebanding dengan konsentrasi, jadi akan mempermudah ketika kita akan mempermudah kita dalam mencari konsentrasi gitu. Pada dasarnya kan semua transport materi itu terjadi kan tadi di dalam pengukuran analitik gitu. Jadi untuk difusi, konveksi, dan migrasi itu semuanya terjadi di suatu sel gitu. Nah, makanya totalnya itu biasanya merupakan jumlah dari arus difusi, arus konveksi, arus migrasi, dan arus-arus lain yang terjadi di larutan tersebut gitu. Nah,
bagaimana caranya agar I totalnya itu sama dengan arus difusi? Nah, caranya itu dengan yang pertama itu bisa menghilangkan pengaruh transport secara konveksi dengan tidak melakukan pengadukan. Terus tadi kan yang konveksi itu bisa jadi dilakukan pengadukan, berarti agar hilang jangan dilakukan pengadukan. Atau elektrodanya jangan menggunakan elektroda yang diputar seperti itu, dan hindari goncangan terhadap si sel yang digunakan gitu. Nah, kemudian cara yang kedua adalah menghilangkan atau memperkecil pengaruh dari transport secara migrasi agar T-nya itu tadi bilangan angkutnya itu sama dengan 0. Nah, caranya bagaimana? Dengan menggunakan elektrolit pendukung. Sebentar. Nah, jadi untuk dalam pengukuran analitik ini, elektrolit itu sangat dibutuhkan ya. Jadi, kenapa elektrolit dibutuhkan? Karena sebagai sarana penghantaran dari listrik tadi gitu, dan agar dalam agar si elektrodanya juga bisa mengalami agar terjadi reaksi di elektrodanya gitu. Nah, kembali lagi ya, si elektrolit pendukung ini kenapa harus ada elektrolit pendukung? Nah, elektrolit pendukung ini biasanya memiliki konsentrasi yang tinggi. Nah, keberadaan ion dari elektrolit pendukung ini biasanya menyebabkan si ion-ion dari produk dan reaktan dari salah. Jadi keberadaan ion pendukung yang inert ini, jadi biasanya elektrolit ini tuh bersifat inert ya. Tujuannya itu agar memperkecil jumlah ion produk yang dihasilkan dan ion reaktan yang bereaksi gitu. Jadi kalau misalkan di situ ada larutan elektrolit yang digunakan itu Fe besi 3 sulfat, berarti agar si Fe2+ yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak dan reaktan yang digunakan juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi ion-ion yang bermigrasi juga tidak terlalu banyak gitu. Bu, mau nanya Bu. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Bu. Sebentar. Sebentar ya. Ayo pada nanya. Jangan malu-malu. Ada yang mau nanya tadi siapa? Gak jadi nanyanya. Oh, ini elektrolit pendukung itu iya tisab. Maksudnya apa ini? Rofif, Rofif. Iya tisab. Kepencet yuk, kepencet. Kepencet. Kayak isap ionic strength adjustment buffer maksudnya tuh. oh iya.
Iya betul. Elektrolit pendukung itu kayak itu. ISAP. Tuh, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini mungkin seperti Bu, maksudnya gimana? Dan Oktaviana Sari. Itu Bu mungkin yang dimaksud Rofis. Rofit Bu. Iya. Iya, iya. Betul. Ionic Strength Adjuster, ya sama kok. Itu bahasa Inggrisnya. Dilanjut ya. Nah jadi untuk contohnya itu ada dari elektrolit pendukung itu ada KCl, KNO3. Ini salah satu contoh aja ya yang saya sebutin. Ada KClO3, CL4, NaCl, NO3, dan lain-lain. Nah, kemudian faktor, oh ya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mengenai transfer materi dalam yang mempengaruhi pengukuran elektroanalitik. Nggak ada? Atau ada yang nanya di kolom? Maaf saya bolak-balik jadi soalnya nggak tahu. Nggak ada, aman. Nggak ada, oke. Aman, di kolom nggak ada pertanyaan. Dilanjut ya. Nah, yang faktor keempat itu ada yang mempengaruhi pengukuran itu ada listrik. Nah, listrik di sini maksudnya jadi arus yang digunakan itu apakah AC atau DC, kemudian tegangan listrik yang digunakan apakah tegangan yang digunakan apakah sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan untuk suatu sel bereaksi atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk yang faktor yang kelima adalah faktor luar. Nah, faktor luar ini seperti adanya pengaruh udara luar terhadap reaksi yang terjadi di sel. Nah, contohnya itu ada beberapa reaksi dalam pengukuran elektroanalitik ini yang tidak menginginkan adanya oksigen dalam reaksinya. Nah, biasanya dilakukan penghilangan oksigen dari sel tersebut gitu, dari larutan elektrolitnya. Bisa jadi dengan penambahan nitrogen biasanya ke dalam larutannya atau dan lain-lain gitu, banyak caranya. Nah, kemudian ada juga faktor dari kelembaban atau kelembaban udara di area saat kita melakukan pengukuran secara elektroanalisis gitu. Itu untuk faktor luarnya. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran elektroanalitik? Jadi faktornya itu ada 5. Tadi yang pertama ada faktor elektrodanya yang digunakan, kemudian ada faktor elektrolit yang digunakan, yang ketiga itu ada faktor transfer materi yang terjadi di larutan elektrolitnya, kemudian yang keempat itu ada faktor dari listriknya, dan yang kelima itu ada faktor luar. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada, lanjut aja. Atau mau dicek kehadiran kayak sama Pahan. Saya coba ya. Francisca ada? Ada, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum. Belum, oke. Sudah cukup jelas atau tidak jelas?
Dilanjut siapa lagi ya? Widiawati. Ada Widiawati? Ya Bu, ada. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada Bu. Ya? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Kartika Dinita ada? Ada, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, Bu. Oke. Satu lagi deh. Cewek-cewek udah, cowoknya belum deh. Fikri Ferdian Saputra. Ya Bu, Ada yang mau ditanyakan nggak? belum ada Bu. Oke, dilanjut aja kalau gitu. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu metode analisis secara analisis elektrokimia ya, berdasarkan daya hantar listrik larutan atau disebut juga konduktometri. Nah, untuk konduktometri ini biasanya pengukurannya itu berdasarkan dengan daya hantar listrik suatu larutan. Nah, penghantaran listriknya ini merupakan suatu penghantaran listrik pada pengukuran hantaran larutan ini merupakan suatu fenomena transport, yaitu perpindahan suatu muatan, bisa elektron, bisa ion, melalui suatu sistem. Nah, dalam analisis konduktometri ini biasanya perubahan konduktivitas dari elektrolit dapat menunjukkan perubahan konsentrasi dari ion totalnya. Nah, seperti di sel-sel dalam pengukuran elektroanalisis lain, di sini juga digunakan larutan elektrolit sebagai penghantar larutannya atau sebagai media penghantar listriknya. Nah, di sini ada komponen-komponen yang yang digunakan dalam metode konduktometri ya. Ada penentuan hambatan dan hantaran. Nah, untuk hambatan sendiri dapat dihitung dengan mengalihkan hambatan jenis dengan jarak antara dua elektroda dibagi dengan luas elektrodanya. Nah, ini di sini luas elektrodanya itu A dan jarak antara kedua elektrodanya itu L. Bisa dihitung dari hambatannya. Nah, hambatan ini berbanding terbalik dengan hantaran. Makanya diartikan dengan rumus ini. Jadi G sama dengan 1/R. Hantaran sama dengan 1/R karena si hambatan itu berbanding terbalik dengan hantarannya. Nah, dari rumus ini bisa disubstitusikan ke rumus yang pertama menghasilkan rumus yang ini. Jadi hambatan itu sama dengan 1/ρ dikali dengan A/L. Nah, untuk hantaran sendiri bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Rumus ini jadi hantaran itu bisa didapatkan dengan mengalihkan daya hantar jenis atau kappa. Ini beda ya, Kak, di sini dengan Kak tetapan ini. Yang ini kappa, yang ini tetapan sel hantaran. Nah, kappa ini dikali dengan luas dari elektrodanya dibagi dengan jarak antara kedua elektroda. Nah, di sini juga jadi penurunan rumus ini tuh berguna untuk perhitungan dari dari
hantaran jenis larutan elektrolit gitu. Nanti akan berguna ketika mengerjakan soal. Nah, hantaran jenis larutan elektrolit itu tidak dapat diukur langsung biasanya. Makanya yang dapat diukur langsung adalah hambatan dari suatu larutan elektrolit. Nah, selanjutnya, makanya rumus yang ini yang digunakan. Sebentar ya. Nah, untuk hambatan sendiri, hambatan dari suatu larutan elektrolit itu biasanya tidak dapat diukur dengan baik jika menggunakan arus searah. Jadi, biasanya digunakan arus yang bolak-balik untuk pengukuran hambatan pada sel konduktometri. Nah, karena kalau misalkan kita menggunakan arus yang searah, akan terjadi peristiwa elektrolisis yang menyebabkan perubahan konsentrasi dari elektrolit dan terjadinya penumpukan hasil elektrolisis pada elektrodanya gitu. Jadi hal itu tuh akan mengubah si hantaran dari larutannya. Gitu. Makanya untuk konduktometri ini digunakan arus bolak-balik pada pengukurannya. Nah, kemudian untuk elektrodanya sendiri biasanya digunakan elektroda platina, elektroda yang inert. Ke hantaran larutan. Nah, hantaran larutan ini merupakan kemampuan sebuah larutan untuk menghantarkan arus listrik. Nah, hantaran larutan ini dipengaruhi oleh jenis larutan elektrolit, kemudian konsentrasi larutannya, sifat ion pada larutan, bisa besar muatannya atau derajat ionisasi atau besar ion. Nah, ini ada contoh dari hantaran larutan, pengaruh dari hantaran larutan terhadap pengaruh jenis ion dan konsentrasi ion pada hantaran larutan. Nah, ini contohnya ada hantaran dari NaCl 0,1 molar itu lebih besar daripada hantaran dari NaCl 0,01 molar. Jadi kan karena si hantaran larutan itu dipengaruhi sama konsentrasi larutan. Kemudian yang kedua itu ada hantaran NaCl itu, hantaran NaCl 0,1 molar lebih kecil daripada hantaran dari larutan MgCl 0,1 molar. Kenapa? Karena ini dipengaruhi oleh besar ion ya. Jadi di sini ion Na itu lebih kecil daripada ion Mg. Maka dari itu, walaupun konsentrasinya sama, tapi karena besar ionnya berbeda, makanya hantaran larutan dari MgCl2 itu lebih besar daripada hantaran NaCl. Kemudian kita masuk ke daya hantar molar. Meskipun tadi kan hantaran tadi ada hantaran larutan, kemudian di sini ada hantaran molar. Nah, daya hantar molar ini merupakan kemampuan sebuah elektrolit atau sebuah ion untuk menghantarkan arus listrik. Nah, cara mencarinya itu adalah dengan membagi kappa dengan konsentrasi. Kappa tadi apa? Apa tadi kappa? Daya hantar. Daya hantar jenis. Nah, daya hantar jenis ini jadi khusus gitu untuk setiap elektrolit gitu. Jadi berbeda-beda tiap jenis elektrolit memiliki daya hantar jenis yang berbeda. Nah, di sini
Satuannya tadi kan kalau kappa itu Siemens dikali dengan sentimeter pangkat min 1. Kalau di sini konsentrasinya itu biasanya molar kan. Nah, karena kalau molar itu kan berarti molar itu kan mol per liter ya. Dan liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, makanya di sini dikonversi agar semua satuannya itu dalam sentimeter. Makanya di sini dikali 1000. Kenapa? Karena di sini dirubah menjadi mililiter liternya. Berarti kan mol per, kalau dari desimeter ke desimeter kubik ke sentimeter kubik berarti dikali 100 kan? Dikali 1000, sorry. Dikali 1000 mol per liter dikali 1000 mol per dm3 dikali 1000 cm kubik. Nah, makanya nanti hasilnya itu akan menjadi daya hantar molar di sini satuannya itu menjadi Siemens dikali cm kuadrat dikali dengan mol pangkat min 1. Karena molaritasnya dikonversikan. Jadi kalau misalkan dituliskan seperti ini, daya hantar molar sama dengan kappa per konsentrasi itu kan mol per dm3, berarti daya hantar molarnya itu sama dengan daya hantar jenis dibagi dengan mol dikali dengan 1000. Makanya dapat daya hantar molar itu 1000 dikali kappa dibagi dengan mol. Lanjut ya. Nah, ini contoh soalnya. Coba tentukan hantaran molar KCl 1 molar dengan daya hantar jenis 0,112 Siemens cm pangkat min 1 pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Coba dikerjakan dulu ya. Hantaran molarnya ada yang cek tuh. Ya, berarti pakai rumus yang ini ya, yang daya hantar molar 1000 kappa dibagi dengan konsentrasinya. Berarti tinggal dikali 1000 aja. Oke. Karena konsentrasinya 1 kan, berarti 0,112 dibagi dengan 1 dikali 1000. Dapat 112. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi benar ya jawabannya 112. Berarti tinggal dikalikan 1000 aja. Pakai rumus yang 1000 kappa dibagi dengan konsentrasinya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke pengaruh konsentrasi pada konduktometri. Nah, berdasarkan hantarannya kan ada elektrolisis kuat dan elektrolit kuat, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, untuk elektrolit kuat yang tidak mengandung asosiasi ion, konsentrasi ionnya itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi elektrolitnya. Nah, jumlah ion dalam larutannya itu akan mempengaruhi banyak listrik yang dapat dihantarkan. Nah, dengan kata lain, si konsentrasi
konsentrasi dari suatu larutan elektrolit ini akan mempengaruhi daya hantar molarnya. Nah, ini contohnya kalau misalkan ion yang ada di larutannya sedikit, berarti arus listrik yang dihantarkan oleh ion tersebut akan lebih sedikit dibanding dengan yang kedua ini, dia ion-ion yang ada di dalam larutannya itu lebih banyak, makanya daya hantaran listrik yang dihantarkan pun akan lebih banyak. Berarti daya hantarnya juga lebih besar. Ini ada pengaruh konsentrasi terhadap nilai hantaran dan hantaran molar. Nah, nilai hantaran itu akan bertambah dengan meningkatnya konsentrasi elektrolit. Sedangkan nilai hantaran molar itu akan berkurang dengan meningkatnya konsentrasi. Jadi beda ya, kalau hantaran dia akan meningkat ketika konsentrasi elektrolitnya itu bertambah. Nah, untuk hantaran molar dia akan berkurang nilainya ketika konsentrasi elektrolitnya meningkat. Nah, ini grafik ini tuh menunjukkan kalau nilai hantaran molar yang diekstrapolasi pada konsentrasi 0, ini maksudnya konsentrasi 0 di sini, diekstrapolasi itu berarti dibuat 0 si konsentrasinya, disebut dengan hantaran molar pada pengenceran tahingga. Jadi untuk nilai hantaran molar yang diekstrapolasi menjadi 0, di sini disebutnya dengan hantaran molar pada pengenceran tahingga. Nah, ekstrapolasi ini dapat dengan mudah dilakukan untuk elektrolit kuat. Tapi untuk elektrolit lemah dia sulit untuk dilakukan karena lihat grafiknya di sini. Jadi akan terjadi kenaikan yang sangat tajam gitu. Kenaikan yang sangat tajam pada konsentrasi dari elektrolitnya gitu, makanya sulit dilakukan kalau untuk ekstrapolasi pada elektrolit lemah. Jadi kalau misalkan elektrolit lemahnya memiliki konsentrasi yang rendah, dia akan sulit terekstrapolasi. Sini untuk elektrolit kuat, cara di sini ada persamaan untuk mencari daya hantar molar menggunakan daya hantar molar pada pengenceran tahingga. Jadi daya hantar molarnya itu sama dengan daya hantar molar pada pengenceran tahingga dikurangi dengan tetapan dibagi dengan akar dari konsentrasi untuk elektrolit kuat. Nah, daya hantar molar pada pengenceran tahingga untuk elektrolit lemah biasanya menggunakan penjumlahan daya hantar molar ion-ion. Nah, ini maaf masih elektrolit kuat. Jadi daya hantar molar pada pengenceran tahingga itu bisa didapatkan dari penjumlahan dari daya hantar molar ion-ionnya. Nah, ini ada hukum Raus. Ini misalkan contohnya ada MgCl2. Nah, untuk menentukan daya hantar pada pengenceran tahingganya itu berarti di sini kan jumlah muatannya dikali dengan lambda dari ionnya. Di sini untuk muatan maksudnya jumlah ion. Jumlah ion Mg-nya kan 1 dikali dengan lambda dari Mg2 plusnya, kemudian ditambah dengan jumlah ion Cl-nya ada 2 dikali dengan lambda Cl minusnya. Nah, ini untuk mencari daya hantar molar pada pengenceran tahingga. Nah, ini data lambda. Kalau ini tinggal dilihat saja ya. Aduh, maaf ya. Nah, untuk elektrolit lemah biasanya dapat ditentukan dari
Nah, untuk elektrolit lemah biasanya dapat ditentukan dari nilai daya hantar pada pengenceran tahingga dari elektrolit kuat. Nah, berarti kalau untuk asam asetat kita buat dulu reaksinya. Misalkan kalau asam asetat kan biasanya ini kayaknya terakhir ya, nanti dilanjut minggu depan. Jadi ini yang ini terakhir ya, maaf. Jadi untuk CH3COOH itu kan didapatkan dari reaksi antara garamnya CH3COONA ditambah dengan HCl menjadi CH3COH dan NaCl. Nah, makanya di sini daya hantar pada pengenceran tahingga dari asam asetat itu sama dengan daya hantar pada pengenceran, saya sebut daya hantar 0 aja ya. Daya hantar 0 dari HCl ditambah daya hantar 0 dari CH3CONA dikurangi dengan daya hantar 0 NaCl. Mohon maaf, tidak kondusif. Apa disudahi saja, kasihan. Iya, jadi kalau untuk elektrolit lemah dapat dicari dari elektrolit kuatnya ya. Mungkin yang selanjutnya untuk titrasi konduktometrinya kita lanjut minggu depan saja ya. Terima kasih.